Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun, NIM H05118118. Hari ini akan mempresentasikan seminar statistika 2 saya dengan judul Performa Bagan Kendali Non-Parametric Exponentially Weighted Moving Average Sign pada Produksi Pakan Ternak. Di bawah pembimbing utama, Ibu Dr. Erna Trihardiani SSC MSc, pembimbing pertama, Ibu Dr. Andana Sirajah MSc, serta penguji Ibu Anissa SSC MSc dan Bapak Siswanto SSC MSc. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada seminar hari ini, yang pertama rumusan masalah, yang kedua hasil dan pembahasan, yang ketiga kesimpulan dan saran. Adapun rumusan masalah, yang pertama bagaimana menentukan batas kendali dari bagan kendali non-parametric Elma-Sign. Yang kedua, bagaimana mengaplikasikan bagan kendali non-parametric Elma-Sign pada data kandungan lemak dalam produk pakan ternak dan membandingkannya dengan bagan kendali sign. Yang ketiga, bagaimana menentukan performa dari bagan kendali non-parametric Elma-Sign dan bagan kendali sign menggunakan average rally dengan pendekatan rantai Markov. Adapun hasil dan pembahasan yang akan saya bahas pada seminar hari ini, yang pertama penentuan batas kendali non-parametric Elma-Sign, yang kedua pengaplikasian bagan kendali non-parametric Elma-Sign pada data kandungan lemak produk pakan ternak, yang ketiga penentuan performa bagan kendali non-parametric Elma-Sign berdasarkan nilai ARL dengan pendekatan rantai Markov, yang keempat perbandingan bagan kendali non-parametric Elma-Sign dan bagan kendali sign. Pembahasan pertama yaitu penentuan batas kendali non-parametric Elma-Sign yang dibentuk berdasarkan nilai min dan variansi dari ZI dengan nilai peluang dari MJ yang lebih besar dari 0 diperoleh sama dengan 0,5 untuk proses terkendali adalah sebagai berikut. Batas kendali dibentuk dari rumus ekspektasi dari ZI plus minus K dikali akar dari variansi ZI sehingga diperoleh nilai batas kendali dengan nilai peluang sama dengan 0,5 adalah N per 2 plus minus K kali akar dari lambda dibagi 2 dikurang lambda dikali 1 dikurang lambda pangkat 2I dikali N per 4 untuk indeks I-nya yang berjalan dari 1 sampai M. Bila jumlah sampel I-nya yang semakin meningkat dan I-nya mendekati tak terhingga, maka limit dari 1 dikurang lambda pangkat 2I memasuki keadaan konstan sehingga bernilai 0. Oleh karena itu, batas kendali menjadi N per 2 plus minus K akar dari lambda dibagi 2 dikurang lambda dikali N per 4. Selanjutnya, sebelum melakukan pengaplikasian kepada bagan kendali non-parametric Elma-Sign pada data kandungan lemak produk pakan ternak, terlebih dahulu melakukan uji asumsi. Yang pertama, uji normalitas data, di mana diperoleh nilai statistik ujinya yaitu dihitungnya sebesar 0,117 dan nilai detabel dari 300 data pengamatan komposisi lemak dalam produk pakan ternak sebesar 0,078. Berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa nilai dihitungnya lebih besar dari nilai detabel sehingga tidak cukup bukti untuk menerima H0, maka data pengamatan komposisi lemak dalam produk pakan ternak tidak berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji kelacakan data atau run test. Diperoleh hasil bahwa nilai kritis yang digunakan, di mana nilai kritis yang digunakan adalah sebesar 0,05 karena nilai signifikansi sampel 1, 2, 3, 4 sampai 30 sampel lebih besar dari nilai kritisnya, maka dapat disimpulkan bahwa sampel komposisi lemak dalam produk pakan ternak berasal dari proses pengambilan yang acak sehingga uji kelacakan data terpenuhi. Selanjutnya berikut adalah hasil pengaplikasian bagan kendali non-parametric Elma-Sign pada data kandungan lemak produk pakan ternak. Diperoleh bahwa data pengamatan pengendalian mutu rata-rata komposisi lemak dalam produksi pakan ternak menggunakan bagan kendali non-parametric Elma-Sign untuk masing-masing nilai lambda sebesar 0,05, lambda 0,25 dan lambda 0,8 menunjukkan bahwa proses berada dalam keadaan tidak terkendali atau out of control. Hal ini menandakan bahwa terdapat variasi penyebab khusus maupun penyebab umum dalam proses produksi yang harus segera diatasi untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas produk.
Berikut adalah tabel ARL EUMA non-parametric sen untuk masing-masing nilai lambda sebesar 0,05, lambda 0,25, dan lambda 0,8. Untuk pada kasus ini diperoleh nilai proporsi keadaan terkendali atau in control pada data kandungan lemak dalam produk pakan ternak selama bulan Desember hingga Januari 2002 yaitu sebesar 0,55. Nilai proporsi 0,55 memiliki nilai ARL terkecil pada lambda 0,05 sehingga EUMA non-parametrik dengan nilai lambda 0,05 lebih baik dan lebih optimal digunakan. Berikut adalah perbandingan visualisasi dari bagan kendali non-parametrik EUMA sen dan bagan kendali sen. Diperoleh bahwa bagan kendali non-parametrik EUMA sen mendeteksi sinyal out of control yang lebih banyak dibandingkan dengan bagan kendali sen. Jika dibandingkan berdasarkan nilai ARL-nya, diperoleh bahwa nilai ARL dari bagan kendali non-parametrik EUMA sen itu memiliki nilai ARL yang lebih kecil dari bagan kendali sen. Hal tersebut menandakan bahwa bagan kendali non-parametrik EUMA sen lebih sensitif dalam mendeteksi sinyal out of control dibandingkan dengan bagan kendali sen. Adapun kesimpulan pada penelitian ini berdasarkan hasil dan pembahasan. Yang pertama, batas kendali non-parametrik EUMA sen yang dibentuk berdasarkan nilai min dan variansi dengan nilai peluangnya sama dengan 0,5 untuk proses terkendali adalah batas kendali sama dengan N/2 plus minus K akar dari lambda dibagi 2 dikurang lambda dikali 1 dikurang 1 dikurang lambda pangkat 2I dikali N/4. Selanjutnya, pengendalian mutu rata-rata komposisi lemak dalam produk pakan ternak pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022 menggunakan bagan kendali non-parametrik EUMA sen untuk masing-masing nilai lambda 0,05, 0,25, dan 0,8 menunjukkan bahwa proses berada dalam keadaan tidak terkendali atau out of control. Hal ini menandakan bahwa terdapat variasi penyebab khusus maupun penyebab umum dalam proses produksi yang harus segera diatasi untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas produk. Kesimpulan selanjutnya, penentuan performa bagan kendali non-parametrik EUMA sen menggunakan ARL dengan pendekatan rantai Markov lebih optimal bergantung pada nilai proporsi keadaan in control dari sampel yang digunakan. Untuk nilai proporsi yang relatif kecil, yaitu kurang dari sama dengan 0,4 hingga 0,6, maka nilai lambda 0,25 lebih baik digunakan. Untuk nilai proporsi sedang, yaitu 0,45 hingga 0,55, maka lebih baik menggunakan nilai lambda sebesar 0,05. Untuk nilai proporsi yang relatif besar, yaitu 0,85 hingga 0,95, maka lambda sama dengan 0,8 lebih baik digunakan. Perbandingan nilai ARL untuk bagan kendali non-parametrik EUMA sen dan nilai ARL untuk bagan kendali sen diperoleh hasil bahwa bagan kendali non-parametrik EUMA sen lebih kecil dibandingkan dengan nilai ARL untuk bagan kendali sen. Hal tersebut menandakan bahwa bagan kendali non-parametrik EUMA sen lebih sensitif dalam mendeteksi sinyal out of control dibandingkan dengan bagan kendali sen. Adapun saran berdasarkan penelitian tersebut, yang pertama, bagi perusahaan PT Jeva Confed Indonesia disarankan untuk rutin melakukan pengecekan terhadap variasi penyebab khusus maupun penyebab umum dalam proses produksi untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas produk. Yang kedua, bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengendalian kualitas proses rata-rata pada data yang tidak berdistribusi normal dengan menggunakan metode lainnya seperti arsin EUMA sen dan kumulatif sum non-parametrik atau CUSUM-NP. Sekian presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.